hati-hati nih, kayaknya ketrapuh cuy. Selamanya oleh ibu selihin. Wow, boneka Aurel, bukan Aurel Hermansyah tapi serem banget cuy, merinding gua. Sudah jam 5 sore start opening lah, di situ opening. Jalan itu agak lumayan tuh jaraknya dari ini tuh, bayangin parkiran, rumahnya di tengah-tengah di sini. Kan jauh, jalan dulu. Rumahnya tuh berbentuk rumah Belanda tapi campuran Jawa gitu. Bisa nggak bayangin rumah Belanda tapi campur Jawa gitu? Gimana tuh? Jadi rumah Belanda, dalamnya tuh kayak rumah Jawa, dalam rumahnya tuh. Interiornya? Interiornya. Oh. Jadi rumahnya tuh persis ada di tengah hutan. Sampai ke lantai 2, ada sosok boneka nih. Boneka yang dikacain gitulah pokoknya. Jadi boneka itu mirip kayak boneka Annabelle. Di kamera tuh nggak ada apa-apa, tapi di mata gua, astagfirullahaladzim gua. Dan kamera ke on? On. Di kamera gua nggak ada apa-apa. Dia pas gua gini, sosok. Halo Sobat TTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di episode season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang benar-benar menarik banget nih. Dan tentunya pasti horor. Dan kali ini gue masih ada di Bandung dan sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin bisa dibilang salah satu konten kreator Bandung yang punya nama juga lah di Bandung ini, dan ia menjadi seorang pemburu hantu untuk memenuhi konten-konten tersebut. Penasaran nih dengan siapa orangnya? Langsung aja gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam Bang Yoga. Selamat Kang malam. Yoga. Kalau di Bandung itu Kang ya. Saya nggak suka dipanggil Kang. Kenapa? Karena kayak nggak tahu juga. Emang nggak suka aja. Kakak. Yang lebih muda gitu kan. Iya bener. Bang, ini kan suatu pengalaman ketika penelusuran bareng teman-teman nih. Benar. Bareng teman-teman konten kreator penelusuran juga. Penelusuran. Di salah satu tempat, yaitu di daerah Jogja. Benar. Tepatnya di daerah Kaliurang. Dan lu kan orang Bandung. Kenapa maksudnya ke Jogja gitu? Kenapa teman-teman konten kreator penelusuran ini nggak tarik ke Bandung buat habisin semua? Karena gua tuh emang bosen dengan suasana Bandung. Jadi gue pengen ke Jogja. Oke, mencari suasana baru gitu. Emang kampung halaman gue di Jogja sebenarnya. Oh gitu. Berarti tinggal di Bandung itu udah berapa lama? Dari gue lahir. Berarti asalnya Jogja, pindah ke Bandung. Bokap gue Jogja. Jadi bokap dan nyokap gue tuh tinggal di Bandung dari pas gue lahir. Oh, oke. Dan kenapa lu pengen bikin channel atau konten penelusuran? Ini seorang diri lo. Tantangan Tersendiri. Karena gue kan tipe orang yang adventure, yang penuh tantangan orangnya. Nah di situ. Oke. Apakah mungkin lu udah nggak punya rasa takut untuk ketemu hantu ketika lu lagi penelusuran sendiri di suatu bangunan? Takut sih ya, punya, manusiawi takutnya. Tapi kan karena terbiasa, ya udahlah. Anggap aja itu bestie gitu. Oke, jadi bestie. Kalau gue sih nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pasti langsung kabur gue. Kalau gue kabur kalau ketemu mantan. Oh, itu beda hal cerita lagi nih. Oke nih Kang, gue kan ngelihat beberapa konten lu itu bener-bener wah goks banget sih ya. Nah, boleh disebutin nih Kang, konten-konten lu itu seperti apa?
Jadi hutan-hutan gue ini bisa dibilang solo explorer, penelusuran ke rumah-rumah terbengkalai atau bangunan terbengkalai gitu kan. Bisa dibilang itulah gitu. Nama apa? Nama channel itu apa? Goy Razor TV. Goy Razor TV. Razor TV. Kenapa nggak Yoga Sang Pemburu Hantu gitu? Enggak. Oh enggak. Karena saya kan bukan pemburu hantu terus. Oh iya. Kali-kali pemburu Sesuatu gitu. sesuatu gitu lah. Tapi tetap pemburu hantu tetap dilaksanain juga ya. Profesi. Iya, profesi. Oke nih Kang, mungkin teman-teman penasaran nih sama cerita apa yang bakal dibawain pada malam kali ini tuh dan kayak gimana? Mungkin ditahan dulu nih. Dan buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Kang Yoga atau Bang Yoga ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Jadi di kisah ini tuh gua ingin membawakan cerita penelusuran gua ke salah satu rumah yang ada di Kaliurang, Jogja. Tahun 2024 lah. Sekitaran bulan Oktober apa November lah, saya juga lupa bulannya. Nah, waktu itu saya nggak sendiri, banyakan kok. Berapa orang? Ada saya sendiri, ada Bucin TV, Oke. ada Bang Samot, ada Bang Bax 8, ada Dian Hermawan. Oh, oke. Karena saya sendiri kerjanya kan sebagai content creator explore gitu ya, penelusuran ke rumah-rumah terbengkalai. Pengen ada suasana yang berbeda lah intinya gitu kan. Kalau di kota Bandung terus mungkin udah apa ya, vibe-nya tuh udah mulai gak enak lah di Bandung terus gitu kan, pengennya keluar kota gitu. Mencari tantangan yang lebih ekstrim. Bener. Oke. Ke Jogja lah waktu itu, ke Kaliurang. Nah, dikasihlah 8 apa 10 lokasi lah. Dikasih lokasi sama teman saya orang Jogja, Pak DKJ. Lokasinya bagus-bagus emang, epic-epic lah. Saya tertarik tuh sama rumah dokter. Tapi ada satu lokasi lagi di Kaliurang yang rumahnya tuh berbentuk rumah Belanda tapi campuran Jawa gitu. Bisa nggak ngebayangin rumah Belanda tapi campur Jawa gitu? Gimana tuh? Jadi rumah Belanda, dalamnya tuh kayak rumah Jawa dalam rumahnya tuh. Interiornya. Jadi rumahnya tuh persis ada di tengah hutan. Jadi sekarang gue tepat di area rumah boneka Aurel yang ada di kota Yogyakarta, teman-teman. Yang dimana rumah boneka Aurel ini sudah terbengkalai 10 tahunan lebih, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari rumahnya tuh rumah zaman Belanda, teman-teman. Bisa sendiri modelnya seperti ini ya kan. Tuh. Wow. Langsung saja. Karena yang lain kan kontennya kan malam hari. Iya. Saya sore hari menjelang maghrib. Karena kan apa ya, kalau maghrib kan perpindahan waktu, Iya benar. dan alam sendiri kan. Dan kalau katanya maghrib itu energinya paling kencang, katanya itu juga milih kontennya di sore hari. Sebelumnya survei aman kan jaluran nih gitu kan, takut rumput-rumput, takut ada ular. Karena kan gue juga ngeri kalau ketemu ular. Nah, iya, paling bahaya sih. Paling bahaya ketemu ular kan. Rumahnya dibilang mewah, emang mewah. Mewah tapi ya
di zaman tahun 70-an mewah lah. Di rumahnya tuh tengah-tengah garasi, ada garasinya di sebelah sana. Sumpah tadi gue sangat merinding melihat sosok boneka Aurelnya, karena boneka Aurel ini tuh mengeluarkan energi-energi negatif teman-teman ya. Ini ada 2 bangunan lagi, biasanya nggak tahu apa bangunannya, garasi. Ini tapak dari depan ya, tapak dari depan rumah boneka Aurel teman-teman. Oke, aku coba kesini. Selamainal, wah, iblis lihin. Anjir. Halo. Banyak bercak-bercak darah guys. Ada sebuah ruangan lagi teman-teman. Tapi kok di sini banyak bercak-bercak darah ya? Bercak-bercak darah juga. Nggak tahu apa. Sumpah merinding sekali teman-teman. Jadi nggak nyatu sama rumah garasinya tuh. Kayak rumah tahun-tahun 70-an, 80-an lah seperti itu. Nah, saya kan nggak tahu nih pemilik rumah itu tuh dulunya tuh sebagai apa gitu kan. Nah, survei adalah foto pemilik rumahnya. Pas saya lihat, jadi pemilik rumah itu tuh masih ada keturunan Keraton Jogja. Saya kan, wah deg-degan nih. Udah kok ketahuan gimana ya? Tapi alhamdulillah nggak ketahuan sampai sekarang. Kan udah izin sebelumnya. Survei ke lantai 2, ada sosok boneka nih. Boneka yang dikacain gitulah pokoknya. Jadi boneka itu mirip kayak boneka Annabelle. Tahu kan boneka Annabelle? Nah, seperti itu. Jadi saya survei. Waktu survei masih aman. Masih aman saya waktu survei. Masih belum dapat interaksi, belum dapat gangguan, masih aman lah. Ini masih survei nih, belum shoot gitu? Belum shoot. Udah survei nih, parkiran lagi. Biasalah, nyebat dulu gitu kan, ngumpulin tenaga. Karena ya biasalah, kalau pengen explore kan nggak langsung explore gitu. Nyebat dulu, pikir dulu. Iya. Mau ngomong apa nih, gue di dalam lokasi itu gitu kan. Nah, nonton dulu tuh video-video sebelumnya. Kosongnya berapa tahun, ini gini-gini. Emang kan kalau setiap ini ya pasti beda-beda lah di kisahnya. Ada satu video yang gue saya pahamin dulu. Jam 5 saya mulai start. Jam 5 sore saya mulai start. Berarti semuanya udah pada kumpul? Udah pada kumpul. Jam 5 sore saya udah mulai start. Kondisinya waktu itu Jogja Kaliurang tuh lagi mendung-mendungnya. Bayangin lah, di bawah kaki Gunung Merapi gitu kan. Setelah jam 5 sore start, opening lah di situ opening. Jalan itu agak lumayan tuh jaraknya dari ini tuh bayangin parkiran, rumahnya di tengah-tengah di sini. Kan jauh, jalan dulu. Semacam kayak ada harus trekking nih menuju ke rumahnya gitu kan. Dengan ditumbuhi pohon-pohon pinus besar. Jadi, waduh vibe-nya makin keren ya horornya gitu. Jalan. Masuklah ke lantai 1. Explore tuh. Keliput, ambil gambar. Belum dapat interaksi. Masih aman saya. Masih aman gitu kan. Kalau di pikiran saya, sore hari lah. Mana ada kan kayak suara atau interaksi, mana ada gitu. Iya. Nah, pas ke suatu kamar,
atau ruangan lah, kayak ruangan TV atau ruangan meja makan lah seperti gitu. Di mata ujung kanan saya nih, Oke, ekor ya. ekor, Heeh. kok saya kayak menangkap sesuatu gitu, yang ada turun dari lantai atas nih, kicir. Oh ya udah. Ada sebuah meja makan di sini. Oke guys, oh nyambung, kamarnya nyambung teman-teman kamarnya. Ini keren banget teman-teman. Kita coba ke atas. Langsung kan kamar saya langsung hadapin ke arah tangga tuh. Halo, siapa nih? Gitu kan. Aman. Oh nggak ada yang jawab. Masuklah ke kamar tuh. Ke kamar, satu kamar yang kasirnya tuh masih kasur-kasur. Pinggirnya tuh kayak kayu jati. Lurus gitu. Kasur-kasur zaman dulu lah. Oke, ini. Bukan. Oh. Kasur-kasur zaman dulu yang bisa satu orang doang. Oh iya. Wah ini vibe-nya langsung tuh. Merinding tuh. Badan saya tuh. Wow. Lagi bawa kamera. Mau center langsung merinding tiba-tiba. Ini vibe-nya beda nih. Beda. Ini nggak biasanya saya seperti ini loh kalau explore gitu kan. Bikin bulu kuduk saya merinding banget. Pengen naik ke lantai 2 ke tangga, saya masih setengah-setengah tuh. Naik nggak ya? Karena harus melewati kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu kan baknya kan kayak gimana gitu. Iya. Suasananya. Saya intip lagi spoiler gitu kan. Horor banget. Saya teringat dengan cerita teman saya. Teman saya sebelumnya pernah ngonten di situ. Terus pas lagi ngeliatin ke arah bonekanya, matanya kayak yang hidup. Mata bonekanya. Hidup maksudnya gimana? Kayak apa? Mengeluarkan cahaya lah seperti itu. Saya kurang percaya kan. Iya. Masa boneka bisa ngeluarin cahaya gitu kan, bisa hidup gitu kan. Iya bener. Masuklah. Saya paksain tuh, beraniin lah gitu ke lantai 2. Bawa kamera. Jadi tangga ada pintu tuh, pintunya tuh bukan pintu full, pintu setengah. Ada suaranya ngek gitu. Kan tambah lagi kan suasana merindingnya tuh. Ini pintu bikin bulu kuduk saya merinding. Nah, kamar mandi. Oke cuy. Gila panas banget, gerah. Oh itu. Ada boneka Aurelnya. Ada sebuah kelelawar ya. Teman-teman. Tapi mental saya di situ nggak turun lah. Nah, jadi lantai 2 itu tuh suasananya tuh kayak apa ya? Bukan kayak kamar kayak seperti ini, beda gitu. Jadi kayak plafon dilepasin kan langsung ada gentengnya lagi. Oh iya benar. Nah seperti itulah suasananya. Gelap banget. Sangat sengaja ngeliatlah kain putih. Kaget saya di situ. Dia megang kamera gini, astagfirullahaladzim, ini kain putih dari mana gitu kan? Di atas. Di atas, di lantai 2-nya. Kaget saya. Wah, udah pias muka tuh. Jadi bonekanya itu tuh ada di dalam kamar lagi. Jadi saya harus masuk ke area kamar itu. Saya mau masuknya juga setengah-setengah. Ini masuk kayak, nggak masuk. Tapi apa?
kurang lah gitu kan. Kalau nggak dapat objek bonekanya itu kuasa kurang gitu. Masuklah ke kamar itu tuh, beraniin saya. Wah. Sebelah saya ada kasur. Oke. Kosong. Saya coba nge-review gitu kan, sambil ngomong, ini bonekanya serem ya, teman-teman, kayak boneka Annabelle gitu. Tapi kok hawanya kayak berbeda ini, di ruangan itu kayak berbeda gitu. Mungkin bonekanya hidup gitu kan, tapi ini di mata saya kok kayak ada yang aneh gitu. Di arah kasur itu kayak ada sosok sedang memperhatikan saya gitu. Posisi kamera lu di boneka nih? Karena boneka, tapi mata gua nggak bisa. Kok ada sosok yang merhatiin gua gitu kan? Gue udah mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa di situ. Ini kok ada sosok yang lagi merhatiin gua nih, perempuan gitu kan, rambutnya panjang. Gue pas kamera gua beraniin gua ke sini, oh nggak ada. Gua arahin lagi kamera gua ke arah boneka tersebut. Kok ada sosok perempuan gitu. Hati-hati nih, kayaknya aku terapuh. Cuy. Selamanya oleh ibu selihin. Wow. Boneka Aurel. Bukan Aurel Hermansyah tapi serem banget cuy. Merinding gua. Bulu kuduk saya merinding dari kaki sampai kepala, merinding banget. Emang di ruangan itu tuh pengap, lembab. Wah, napas pun susah. Udah nggak bisa napas. Pas saya ingat, lihat jam mau maghrib nih. Orang kan kalau mau balik kan muter badan. Saya enggak, jalan mundur. Sambil bawa kamera. Kenapa? Ini lokasi gak biasanya bikin gua tuh deg-degan, nggak bisa ngapa-ngapain. Lokasi yang sebelumnya gue bisa, walaupun di kayak ruangan manapun gue bisa balik kanan gitu. Ini gue nggak bisa. Gue harus jalan mundur gini, kayak ada di suatu apa gitu. Jalan mundur, harus melewati kain putih yang ada bercak darahnya. Harus jalan mundur gue. Duh, gue ngeri nih. Gue nggak berani. Walaupun sore hari menjelang maghrib. Pas arah ke pintu, buka tuh, nget. Gue mau turun ke lantai bawah, tapi sebelum gue turun ke bawah, kamera gue ke arah boneka dulu. Gue ngomong, jangan ganggu gue ya, please. Gue, karena gue udah ngerasain nih, udah dapat nggak enak nih. Turunlah ke tangga. Pas gue turun ke lantai 1, ada suara langkah kaki dari belakang gue. Dang, dang, dang. Di situ gue panik. Aurel, diam sini ya. Gue takut rapuh nih kayunya. Soalnya kayaknya udah tua. Udah 10 tahun ya kan. 10 tahun. Wah, bisa berbahaya semuanya. Gue nggak bisa mau diam salah gitu kan. Jalan cepet lah gue ke arah keluar. Tarik napas gue di situ. Cuma mikir tuh gue sambil gue ngangkat dulu kan kamera. Tadi siapa ya nih yang ngikutin gue ya dari lantai 2? Anak-anak mana? Anak-anak kan di parkiran. Terus gue lagi ngonten itu. Lagi gas, lagi ngonten. Gue mikir gue sendiri nih. Suara siapa ya? Langkah kaki. Dah. Ada satu spot garasi belum gue keambil nih. Terpaksa gue harus ke garasi dulu. Jadi jalan dulu agak
lumayan dekat lah ke arah garasinya. Masih aman tuh gua. Pas muter balik kanan ke garasi, otomatis dong ada kaca lantai 2 kan. Iya. Nah, jadi kaca itu tuh pas si bonekanya disimpan di situ tuh. Oke. Gue merhatiin, tek, di kamera mah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di kamera mah. Cuman di mata gua ada sosok Di atas. di atas lagi liatin gua, rambutnya panjang, perempuan. Nggak tahu apa. Sumpah merinding sekali, teman-teman. Tapi gue merasa ada sosok yang melihat ke arah gue dari sebelah sini, teman-teman ya. Tadi ada sosok. Apa gue yang halu? Gue juga nggak paham sih. Gue juga nggak paham. Ini depannya teman-teman. Jadi masih bau-bau rumah-rumah zaman Belanda. Rumah boneka Aurel ini, teman-teman. Anjir, sumpah epic sekali ini lokasinya. Udah terbengkalai 10 tahunan lebih, teman-teman. Ya, dulunya rumah, terus pernah difungsikan menjadi rumah singgah atau villa, teman-teman. Ya, rumah boneka Aurel ini sangat terkenal di kota Yogyakarta, cuy. Ini garasi mobil. Apa ini kosongnya pas suatu Merapi meletus kali ya? Ada ngintip gua perasaannya. Di atas apaan, guys? Ada ngintip gua di atas, di sebelah sini, tepat di kamarnya boneka Aurel tersebut, teman-teman. Anjir, gue yang halu tuh gimana ya, teman-teman? Anjir, ini untuk apa fungsinya ini, cuy? Jelas di kamera tuh nggak ada apa-apa, tapi di mata gua, astagfirullahaladzim gua. Kan kamera ke on. Di kamera gua nggak ada apa-apa. Ya pas gua gini, sosok. Kamera gua nggak ada apa-apa, bersih, nggak ada bayangan sosok, tapi di mata gua kok. Buat situ merinding iya, mikir iya gitu. Kok di kamera gua kebersih, tapi gua gini ke arah pakai mata gua, kok ada sosok lagi ngintip ke arah gua, ke arah bawah gitu. Dengan rambut panjang gini, pirang rambutnya, bukan hitam ya, pirang. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gak bisa maju, gue diem. Dengan kamera on, gue diem gini, sambil bicara gitu. Paksa kameranya gue ke atasin dikit, biar nutupin pandangan mata gue yang gak bisa lihat langsung ke arah objeknya kan. Merinding di situ. Astagfirullahaladzim, gue baru kali ini nih dapat jackpot yang harus ada di dalam kamera. Kenapa di luar kamera, di mata gue langsung gitu kan? Iya, harusnya kan kamera pun kalau misalnya dia nongol harusnya ketangkep. Harusnya ketangkap. Ini nggak ada di kamera. Kamera gue bersih, cuman kaca doang. Di mata gue langsung. Ya, wah di situ gue bulu tuh merinding aja, merinding. Dengan video berdurasi 20 menit, tapi pas lagi bikin ya, waduh, gue dapat gangguan. Dikirain gue cuman gue doang. Ternyata teman gue juga dapat ya gangguan juga di rumah itu. Siapa? Dian Hermawan dapat juga gangguan. Kayak gue juga dapat suara langkah kaki dari lantai 2 ke lantai 1. Oke.
dulu temen gue cerita. Gue sebelumnya nggak mau cerita, diam dulu aja lah. Takut kalau gue cerita takutnya kan bikin mental temen kan ngedrop gitu. Gue sengaja nggak mau cerita dulu, tahan dulu aja. Gue habis lihat itu tuh gue masih bisa eksplor lagi, walaupun gue lagi diintip gitu, diawasi, masih eksplor gue. Pernah gue ada nih merinding banget rumah. Lokasi bikin gue merinding. Berapa lama tuh lu maksudnya penelusuran di rumah itu? Penelusuran di rumah itu tuh gue 28 menit. 28 menit. Tapi kan dia edit jadinya tuh kurang lah dari segitu kan. Oke. Nah, Bang Yoga, ini kan sama temen-temen ya? Iya. Nah, itu secara bergantian atau gimana? Bergantian lah. Jadi gue beres, yang lain konten. Nah, setelah lu itu siapa tuh? Bucin TV malam kalau nggak salah. Oh, di malam? Bucin TV malam. Kalau nggak salah Dian Hermawan deh temen gue. Gantian kan, gue beres, terus naik. Nah, lu kan setelah beres penelusuran nih balik lagi nih kan? Balik lagi ke parkiran. Ini posisinya kan juga lumayan tuh. Lumayan. Nah, berapa menit itu perjalanan kalau misalnya naik sama turun itu? Perkiraan aja. 2 atau 3 menit. Segituan lah. 2 atau 3 menit. Oke. Nah, ini kan pertama kali nih penelusuran di Jogja ya? Jadinya. Dan di rumah ini langsung. Bener. Kan tadi lu juga sempet nyebutin dikasih beberapa tempat. 10 lokasi. 10 lokasi yang bener-bener terbilang oleh konten kreator Jogja itu bener-bener serem. Epic lah. Iya, dan memiliki histori tersendiri dari bangunan tersebut. Benar. Nah, setelah dari rumah ini, itu lu tujuin kemana? Semarang. Dari jadi di Kaliurang itu kan ada 7 lokasi. Gue bantai semuanya. Terus di Jogja kota 3 lokasi gue bantai semuanya. Besoknya gue ke Semarang. Oke. Berarti jatuhnya ini mah keliling ya? Keliling gue. Tour kali ya. Iya, tour ya. Ghost tour jatuhnya. Bisa dibilang ghost tour. Oke. Nah, ini kan di Kaliurang 7 lokasi. 7 lokasi. Lokasinya itu berjauhan atau? Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Lumayan sih. Kalau jalan kaki ya lumayan. Iya, kalau jalan kaki pokoknya kendaraan ya dekat aja. Oke. Tapi emang sebelumnya emang udah ada rencana sama teman-teman konten kreator penelusuran ini emang buat menuju ke Jogja itu ya? Ya. Udah lama atau gimana? Jadi sebulan sebelumnya lah. Siapa sih yang rencanain dari awal? Gua sama teman gua yang namanya Dian Hermawan. Gua kan curhat, bosan nih kontennya di Bandung terus kan, pengennya ke Jogja kayak gitu. Oke, pengen ada suasana berbeda lah gitu. Dan ngontek-ngontek ke temennya siapa? Gua ngontek pertama ke kreator Jogjanya gua dulu. Ada nggak Mas lokasi buat kita nih di Jogja? Oh ada nih. Dikasihlah lokasi sama si Sherlocknya gitu kan, titik mapnya. Terus gue lihat, oh di Kaliurang nih, 7 lokasi di Kaliurang semuanya. Oh ya udah aman gitu kan. Yang 3 di Jogja kota lah. Oh, tapi alhamdulillah semua itu dapat perizinan. Dapat perizinan aman. Nah di rumah itu ada penjaganya atau enggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Lah kok izinnya kemana? Kalau misalnya sebelah warga yang tinggal itu di sebelah rumah itu. Sebutnya apa ya? Sekretaris RT kali. Iya bisa jadi. Iya. Tapi kalau misalnya rumah-rumah kayak rumah-rumah kosong itu kan, kalau misalnya apalagi rumah mewah ya, jatuhnya pasti kan ada security atau penjaganya untuk. Nah, kalau ini kan disebutnya, kalau disebut rumah mewah bukan rumah mewah gitu kan. Jadi kayak rumah Belanda tergolong mewah pada saatnya lah gitu, seperti itu. Pada masa itulah ya. Pada masa tahun-tahun 90-an, 80-an lah gitu. Wah, gila juga sih. Emang nggak biasanya sih gua explore dapat interaksi seperti itulah, nggak biasanya gitu. Ini kok tumben gitu. Apakah ini pertanda welcome, selamat datang gitu kan? Iya, mungkin kata sambutan lah ya. Sambutan gitu.
Ini nggak biasanya. Tapi histori tersendiri dari rumah itu apa sih? Historinya, jadi rumah itu tuh dulu pernah pernah dihuni oleh salah satu bangsawan lah, keturunan dari Keraton Jogja. Oke. Nah, jadi penghuni ini punya anak tuh, nah, anak cewek lah, anak cewek. Jadi anak cewek itu tuh melihara boneka. Oke. Nah, bonekanya itu yang mirip dengan boneka Annabelle. Jadi boneka kesayangan lah ya. Boneka kesayangan. Tapi nggak tahu kenapa waktu rumah ini kosong, ya nggak bisa ngomong, ditinggalkan begitu saja lah. Nah, namanya rumah kalau udah ditinggalin, jangan bertahun-tahun, sebulan aja, banyak dong si penghuninya. Oke, pasti. Penghuni yang tak bisa dilihat gitu kan, apalagi yang bertahun-tahun gitu. Gue juga nggak tahu kenapa penyebabnya ya rumah itu bisa dikosongkan, kenapa si penghuni ini pindah gitu. Gue juga kurang tahu. Nah ini kan lu dapet rekomendasi dari temen lu ya? Iya. Di konten kreator Jogja ya? Lu sempet nanya nggak sosok yang wanita itu siapa? Ada yang bilang itu sosok penghuni lantai 2 di ruangan boneka tersebut. Berarti kalau bisa dibilang ya penjaganya Mungkin bisa jadi, situ ya? nggak tahu dari luar. Karena kan vibe di daerah Kaliurang sendiri pun juga emang agak-agak merinding kalau udah sore hari, apalagi kalau udah kasih diguyur hujan. Iya sih pasti. Nah ini kan lu sampai malam berarti di Sampai malam. situ buat nungguin anak-anak yang lain dong. Sampai malam. Di parkiran itu kan. Sampai malam. Nah rumah itu ada lampu atau enggak sih? Apaan? Ada lampunya tuh. Nggak ada lah. Penerangannya dari mana? Kalau jalannya sih ada penerangannya, tapi kan kalau ke rumah itu emang nggak ada penerangannya. Bener-bener nggak ada pelistrikan sama sekali. Udah nggak ada. Tapi barang-barang masih ada nggak? Ya kayak kasur masih ada, meja makan masih ada. Oke. Kalau misalnya kayak bangku, piring, terus aksesoris yang Oh lain. bangku masih ada deh, piring udah nggak ada. Oh piring udah nggak ada. Itu ya gimana ya, menurut gue tuh epic sih. Epic banget. Oke nih Bang Yoga. Ya. Gue masih belum bisa dapet gambaran tentang rumah ini nih. Itu seperti apa sih dari awal lu masuk itu sampai pintu masuk sampai ke lantai 2 itu seperti apa? Jadi gerbangnya tuh kayak nggak gerbang tinggi, pendek lah. Gerbang pendek. Gue melewati gerbang pendek itu, jalan gue ke atas dikit lah, dengan 2 atau 3 menit jalan. Jadi kan itu ada beberapa pintu ya, dari pintu depan, pintu samping, pintu belakang kan. Nah, pintu depan, pintu samping itu nggak bisa masuk, gue dari pintu belakang. Masuknya? Ya, karena pintu belakang yang udah nggak terkunci lah intinya mah. Oke. Dari bagian dapur gue masuknya. Dari bagian dapur, nih, pintu belakang, dapur, langsung ke ruangan utama. Oke. Ruangan utama tuh ada apa ya, kayak semacam apa kok dari kayu bakar tuh. Oh, Cerobong. Iya. Nah, cerobong. Kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak lupa nih, cerobong. Gue kan maju tuh ke arah kanan, itu tuh posisinya meja makan. Oke. Meja makan, ada penghubung lagi, itu ke kamar tuh. Jadi antara meja makan dan kamar tuh bisa nembus lah intinya. Oh. Nah, kamarnya tuh emang nggak cukup, udah gede-gede amat lah. Sedang. Kamar keluar lagi, kan itu kamar tuh ada 2 pintu keluar, yang bisa ke meja makan, satu lagi nembusnya langsung tangga tuh. Tangga buat menaik lantai 2? Lantai 2. Tapi harus ngelewatin kamar mandi dulu tuh. Tangganya tuh kayak tangga-tangga di rumah-rumah tua lah. Dari kayu jati seperti itu. Terus di lantai 2 pun juga posisinya juga ya nggak cukup gede juga sih.
ada satu kamar. Nah, di kamar itulah ada sosok boneka dan sosok penjaganya. Oh, berarti di lantai 2 ini cuma satu kamar? Satu kamar, satu ruangan. Satu ruangan? Iya. Selain itu? Nggak ada, cuma satu ruangan doang di lantai 2. Oke. Tapi penampakannya itu maksudnya masih rapi atau benar-benar udah apa ya? Jatuhnya udah kemakan zaman kali ya? Apanya penampakannya? Dari apa kayak kayu-kayunya, terus tembok-temboknya. Alhamdulillah masih apa ya? Kalau gua lihat tuh si bentuk tekstur ruangan per ruangan masih awet. Kecuali kayak kayu-kayu yang tipis-tipis lah, itu kayak yang udah kemakan rayap, Iya. mungkin. Oh. Tapi maksudnya kotor atau nggak sih rumahnya itu? Kotor. Nggak kotor-kotor banget lah. Oke. Kan ada tuh yang bener-bener kotor banget gitu kan. Ini enggak. Oke. Nah, berbicara tentang penelusuran lu nih, Kang Yoga nih. Nah, gue mau nanya tentang penelusuran. Gue kan di sini kan cuman sekedar podcast kalau di OTM ini ya. Nggak tahu tentang penelusuran itu seperti apa. Soalnya yang untuk saat ini yang gue tahu dan yang gue lihat di salah satu platform dan segala macem, penelusuran itu ada bermacam-macam tipe. Ya. Ya kan? Ada yang mungkin dia bermain gimmick segala macem, dan ada yang benar-benar real, dapat nggak dapat ya udah, itu udah resiko dari pekerjaan konten kreator penelusuran, bener nggak? Benar. Nah, kalaupun ketika lu mendapatkan sesuatu atau nggak teman-teman lu mendapatkan sesuatu di rumah tersebut, itu mungkin bisa berupa jackpot. Nah, itu tanggapan lu tuh tentang penelusuran itu seperti apa tuh, Kang? Kenapa lu tertarik dengan dunia seperti itu? Tertarik. Jadi, kalau gue tertarik ke dunia penelusuran atau explore sendiri, itu dari tahun 2015. 2015. Gue tertarik karena gue tuh pengen punya ambisi gitu ya. Gue pengen buat film horor yang seril mungkin. Oke. Karena kan film horor Indonesia yang seril mungkin, yang suasananya horor banget kan, susana kan. Kesininya ya maupun ada tapi ya dikit lah gitu. Itu pengen bikin film horor yang seril mungkin, yang tapi ya susah ya kalau seril mungkin gitu. Iya. Walaupun bisa sih kisahnya doang real gitu. Ada juga yang kisahnya ya, namun juga ya tahulah orang bikin film gitu kan. Iya, bener. Nah, maksudnya lu emang punya keberanian tersendiri atau gimana? Kalau dikatakan berani itu kan karena sudah terbiasa gitu. Nah, sebelum itu? Awalnya ya gue juga masih ada agak-agak punya rasa takut gitu kan. Kalau di dalam gimana gue gitu sendiri, manusiawi. Itu kan dengan seiringnya jalan, gue penasaran, ya udahlah gue cobain. Oh, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, kenapa lu maksudnya nggak malam aja gitu? Maksudnya untuk penelusuran itu kan rata-rata sekarang malam semua. Ada yang rata-rata di jam 10 ke atas, ada yang di jam 12 ke atas. Gue dulu malam. Awal-awal gue malam. Oke. Tetap sendiri? Sendiri. Apa ada timnya? Bawa teman untuk jagain kendaraan. Gitu ya, Mbak. Oke. Sekarang gue siang. Kenapa tuh maksudnya? Biar lebih detail dan lebih jelas lokasinya. Yang dihidangkan ke penonton. Tapi kan vibes-nya itu lebih dapat malam. Enggak juga. Tergantung lokasinya. Tapi pernah dapat zonk lu, maksudnya ketika lu ke tempat itu dan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang apa yang lu perkirakan? Ada juga sih. Pernah. Walaupun kata gue dapet lokasi nih, keren lah, aman lah, nggak ada interaksi, mewah rumahnya. Ini pas gue masuk dapet interaksi, suara perempuan lagi nangis. Nah, untuk menanggapi
yang untuk sekarang nih kan rata-rata banyak tuh yang live, maksudnya yang penelusuran yang ya mungkin emang semua itu karena hiburan juga kan. Semua itu balik lagi karena hiburan. Nah itu kalau menurut lu seperti apa tuh kayak apa mungkin di live platform TikTok dan segala macam kan ada yang bener-bener berwujud setannya gitu kan. Makanya gue rata-rata nonton misalnya kayak channel lu gitu kan, terus teman-teman yang lain kayak Bucin TV, terus kayak Skyror dan lain-lain tuh kayaknya jarang banget dia mendapatkan sesuatu yang bener-bener jelas banget. Iya. Karena gua kan tipenya yang seril mungkin, gak mau menipu penonton gitu kan. Coba kalau pakai kamera termahal pun gitu kan, kamera yang bagus pun emang bisa munculin sosoknya di depan kamera dengan pakai logika yang benar gitu kan, yang logis banget, bisa munculin penampakan depan kamera kan susah. Jangan ke depan kamera, depan mata pun juga agak susah gitu kan. Ya kalau misalnya pun tertangkap ya mungkin beruntung. Kalau suara-suara ya itu sering gitu. Itu kalau kayak sosok penampakan gitu dengan logis deh, yang benar deh gitu. Emang bisa gitu muncul di depan kamera gitu. Lu sendirian penelusuran nih? Sendirian. Kemana aja itu? Wah, bisa lihat deh di profil gua. Iya, makanya juga bingung. Banyak banget gitu kan. Makanya pas gua sempat ngontek itu gua pengen tahu apa ya, semerinding apa maksud gua ketika seorang diri masuk ke suatu tempat yang benar-benar dibilang ya angker. Itu makanya gua pengen manggil lu dan pengen mau minta cerita lu. Oke nih. Kang Yoga, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah tentang penelusuran di rumah Aurel. Rumah Aurel di Yogyakarta. Oke. Gue kira di Bandung. Enggak, Jogja. Nah, satu pertanyaan lagi, kenapa lu nggak menelusuri tempat-tempat yang ada di Bandung? Hampir semuanya udah. Hampir semuanya. Walaupun nggak full semua ya, cuman hampir. Ya mungkin kalau ada penonton dari OTM yang orang Bandung yang mau kasih gue lokasi ya boleh-boleh aja sah gue mah. Boleh senang tuh. Bisa di DM. Sama bisa di komen di YouTube ya. Boleh. Bang Yoga sendiri. Oke. Makanya lu sempet keluar gitu ya buat mencari adrenalin yang baru ya. Ini juga insya Allah habis lebaran gue keluar. Kemana? Ke Malang. Wah, Malang banyak gitu ya. Sekalian naik gunung. Oke. Naik Gunung Kelut. Oke nih, Kang Yoga, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya. Mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.